Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita bisa melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman semua, di sini saya dengan Diatul Adaha dengan NIM 24002104 ingin membuat video mengenai tugas akhir, yaitu menjelaskan mengenai manajemen perpustakaan. Yang mana saya telah membuat PowerPoint. Di sini kita bisa melihat saya telah merangkum, yaitu tentang manajemen perpustakaan. Yang mana saya telah melihat dan merangkumnya, di mana pengertian manajemen perpustakaan itu adalah ilmu dan seni yang diterapkan dalam mengelola sebuah perpustakaan, yaitu mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, kepemimpinan, pengawasan, dan evaluasi, yang mana tujuannya adalah untuk memastikan semua sumber daya dimanfaatkan secara optimal agar perpustakaan dapat berfungsi secara efektif. Nah, ada juga nih teman-teman, para ahli yang bernama Walford, yang mana dia mengemukakan pada tahun 1961. Nah, dia mengemukakan perpustakaan itu, manajemen perpustakaan itu adalah sebagai salah satu organisasi sumber belajar yang menyimpan, mengelola, dan memberikan bahan pustaka, baik itu buku maupun non-buku, kepada masyarakat tertentu maupun masyarakat umum. Kita lanjut. Nah, di sini saya juga menemukan fungsi eh, fungsi perpustakaan, yang mana itu tuh saya merangkup menurut Dawid dan Suhendar, yang mana menurut beliau itu ada 4 fungsi perpustakaan. Yang pertama yaitu fungsi edukatif, yang mana fungsi edukatif itu membantu para siswa sekolah untuk belajar dan memperoleh kemampuan dasar dalam mentransfer konsep-konsep pengetahuan. Nah, yang kedua yaitu fungsi informatif, yang mana fungsi informatif mengungkapkan penyediaan koleksi perpustakaan yang bersifat memberitahu akan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan para siswa dan guru. Nah, yang ketiga itu fungsi rekreasi sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan sebagai anggota masyarakat. Sekolah akan dihiburkan oleh intelektual. Yang keempat itu fungsi riset atau, ya, maaf teman-teman, saya agak kurang memberinya. Fungsi riset atau penelitian, yang mana koleksi perpustakaan sekolah bisa dijadikan bahan untuk membantu melakukan kegiatan penelitian sederhana. Nah, di sini juga saya merangkup menurut Suwarno, perpustakaan memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, dan kultural. Yang mana fungsi kultural itu perpustakaan sebagai tempat pendidikan, juga sebagai media dalam melestarikan kebudayaan bangsa. Next, kita langsung masuk ke jenis-jenis perpustakaan sekolah. Nah, di sini saya menemukan 2 jenis perpustakaan sekolah, teman-teman, yaitu ada perpustakaan karya cetak dan karya non-cetak. Yang mana karya cetak itu adalah hasil dari pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk cetak, seperti buku. Kalau bukan buku, yaitu makalah,
peta, gambar, atau brosur. Nah, kalau misalnya karya non cetak itu adalah bahan pustaka yang informasinya dalam bentuk suara, gambar, teks, dan juga kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut. Yang mana contohnya itu ada rekaman suara, film, dan rekaman video, bahan grafika, bahan kategori, dan bentuk mikro. Oke, kita lanjutkan, yaitu sejarah perpustakaan Indonesia. Ini saya telah mencari bagaimana sih sejarah perpustakaan Indonesia itu. Nah, di sini saya menemukan ada 5 tahap sejarah perpustakaan Indonesia. Yang mana yang pertama itu adalah sejarah zaman kerajaan, yang kedua lanjut zaman kerajaan Hindia Belanda, zaman kedudukan Jepang, zaman setelah merdeka, sampai perpustakaan masuk di sektor sekolah. Nah, yang pertama itu zaman kerajaan. Yaitu perpustakaan di Indonesia dapat dimulai pada tahun 400-an, yaitu saat lingga batu dengan tulisan Palawa ditemukan dari periode kerajaan Kutai, yang mana lingga batu sama tulisan Palawa itu merupakan pustaka atau sejarah atau peninggalan dari kerajaan Kutai yang bisa disebut dengan pustaka. Pustaka itu kan kayak peninggalan gitu atau koleksi gitu. Nah, selanjutnya yaitu ke zaman kerajaan Hindia Belanda, yang mana pada abad ke-16 eh, membawa perubahan tersendiri bagi perpustakaan di Indonesia. Nah, pada masa ini perpustakaan didirikan dengan tujuan menjunjung program penyebaran agama mereka. Nah, pada zaman Hindia Belanda ini tujuan perpustakaan didirikan yaitu dengan tujuan menyebarkan agama mereka. Lanjut, zaman kedudukan Jepang. Pada waktu itu, kebijakan berupa larangan penggunaan buku-buku yang ditulis dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Prancis di sekolah-sekolah. Nah, kebijakan tersebut menguntungkan bagi perkembangan perpustakaan di Indonesia, karena dengan kebijakan tersebut, buku yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia jumlahnya menjadi semakin meningkat selama pendudukan Jepang dikenal dengan istilah ruang baca umum gitu. Jadi zaman zaman kedudukan Jepang ini melarang adanya buku-buku yang berbahasa Inggris dan Prancis. Jadi karena dilarang, maka buku-buku yang berbahasa Indonesia makin banyak. Ya, selanjutnya zaman setelah merdeka. eh zaman zaman sehabis zaman setelah merdeka yaitu perpustakaan masuk di sektor sekolah. Di mana perpustakaan mulai masuk ke sekolah sejak zaman Hindia Belanda. Akan tetapi pada zaman Jepang sempat tidak berkembang. Pada zaman Belanda banyak perguruan tinggi yang mulai berdiri. Berdirinya perguruan tinggi tersebut dibangunlah perpustakaan di berbagai perguruan tinggi sebagai sarana pendukung. Jadi itu teman-teman. eh Sejarah dari adanya perpustakaan di Indonesia. Lanjut, kita masuk ke dasar hukum perpustakaan sekolah. Yang mana di sini saya telah merangkum ada 4 peraturan dari perpustakaan sekolah. Yang mana peraturan pertama atau peraturan induknya yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, yang mana undang-undang tersebut mengemukakan mengenai landasan hukum utama bagi seluruh penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia, termasuk perpustakaan sekolah. Nah, yang kedua itu Permendiknas nomor 24 tahun 2007, yaitu menjelaskan mengenai peraturan yang mengatur standar sarana dan prasarana untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008. Peraturan ini menjelaskan mengenai regulasi secara
spesifik dalam menetapkan standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah. Nah, yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024. Nah, ini implementasi dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 itu, teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perencanaan. Kita masuk ke dalam perencanaan perpustakaan. Yang mana pengertian dari perencanaan perpustakaan itu merupakan usaha untuk membangun pemustaka dan bekerja untuk memberikan arahan kepada organisasi tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dari para pustakawan dan semua potensi yang ada di perpustakaan untuk menyepakati perencanaan yang sudah disepakati. Nah, ini menurut Suwarti 2015. Adapun fungsi dari perencanaan perpustakaan tersebut yaitu tercapainya tujuan. Nah, dengan adanya perencanaan, tujuan yang ingin dicapai oleh perpustakaan tersebut dapat dapat bisa tercapai gitu, karena mereka ada rencana gitu. Kalau kita tidak mempunyai rencana itu sama sekali nggak ada persentasenya untuk kita mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Yang kedua itu tercapainya efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga sebagai alat pengawas. Nah, yang keempat itu pedoman pelaksanaan kegiatan. Lanjut, kita masuk ke pengorganisasian perpustakaan. Yang mana pengertiannya saya kutip dari Sutarno 2003. Itu pengorganisasian adalah suatu bentuk kerjasama antara sekelompok orang berdasarkan suatu perjanjian untuk bekerja sama guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang mana tujuannya itu untuk mengorganisasikan perpustakaan dengan baik. Perpustakaan harus menetapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Nah, di samping itu saya telah saya telah menyematkan beberapa prinsip organisasi perpustakaan, yang mana yang pertama itu organisasi harus mempunyai tujuan. Yang kedua, terdapat pembagian kerja dan penugasan yang homogen. Yang ketiga yaitu prinsip pelimpahan kekuasaan dan tugas dilakukan dengan jelas. Jadi jangan sampai ada yang tidak adil dalam pembagian tugasnya. Nah, yang keempat itu prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi itu pentingnya, teman-teman, di garis bawahi penting, karena kalau misalnya terjadi miskomunikasi itu akan sangat fatal akibatnya. Nah, yang kelima, prinsip kewajiban pemimpin untuk mengadakan pengecekan terhadap pelaksanaan perintah-perintahnya. Yang keenam itu prinsip komunitas. Yang ketujuh prinsip koordinasi. Yang kedelapan itu prinsip kehayatan. Yang kesembilan prinsip asas tahu diri pada setiap warga organisasi. Lanjut, kita akan membedah mengenai struktur organisasi perpustakaan, yang mana saya mendapatkan sebenarnya struktur organisasi perpustakaan itu banyak ya, dan teman-teman tergantung di mananya teman-teman ambil gitu. Nah, di sini saya mendapatkan ada 6 struktur organisasi perpustakaan, yang mana itu bagian paling atasnya itu ada kepala perpustakaan. Di bawah kepala perpustakaan itu ada pustakawan. Di itu tuh hampir sama sebenarnya, teman-teman, kayak beriringan gitu, sama rata. Pustakawan dengan tata usaha itu tuh sama rata. Nah, di bawah mereka itu tuh ada pelayanan teknis, pelayanan pemustaka, dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, bisa tuh teman-teman bayangkan jika dijadikan tabel peta konsep gitu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai koleksi perpustakaan. Yang mana koleksi perpustakaan itu adalah keseluruhan sumber informasi yang dimiliki, dikelola, dan disediakan oleh perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, riset pendidikan, dan rekreasi pengguna. Yang mana koleksi perpustakaan juga dapat diartikan bahwa koleksi perpustakaan adalah semua bahan perpustakaan yang ada
sesuai dengan kebutuhan sivitas akademik dan dapat digunakan oleh pengguna perpustakaan. Yang mana tentu dong kalau misalnya ada koleksi ada tujuan. Nah, tujuan dari dikumpulkannya koleksi perpustakaan itu yang pertama yaitu menjaga koleksi perpustakaan tetap mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Jadi, setiap tahunnya itu akan dicek tuh teman-teman, apa sih yang dibutuhkan oleh pemustaka. Ya, itu akan di-upgrade setiap tahunnya. Nah, yang kedua itu perluasan akses informasi bagi pustakawan dan pemustaka. Nanti ya itu sebagai eh, akses informasi, jangan sampai itu-itu aja gitu. Nah, yang ketiga yaitu mendata publikasi baru. Mungkin kita tahu setiap tahun, setiap bulan itu pasti ada publikasi buku yang terbaru, jurnal yang terbaru. Nah, itu tuh kita juga harus koleksi agar kita tidak ketinggalan gitu. Nah, selanjutnya yaitu hmm, menyediakan koleksi yang relatif lengkap dan beragam gitu. Nah, koleksi yang lengkap itu juga akan mendukung pembelajaran teman-teman. Jangan sampai eh, si anak ini mau belajar ke perpustakaan, namun buku yang dibutuhkannya tuh nggak ada gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus menyediakan koleksi yang lengkap. Nah, selanjutnya itu melestarikan hasil karya budaya bangsa. Lanjut. Kita masuk ke pembahasan klasifikasi perpustakaan. Nah, ini penting sekali teman-teman yang tertarik dengan klasifikasi perpustakaan. Yang mana klasifikasi perpustakaan itu adalah cara mengelompokkan buku atau bahan pustaka berdasarkan topik atau isi buku supaya mudah dicari dan didata di data. Nah, mungkin terbayangkan misalnya kita nggak ada klasifikasi, begitu susahnya kita dalam mencari satu buku saja. Nah, itulah digunakannya klasifikasi. Nah, di sini kebanyakan orang menggunakan klasifikasi DDC atau DW Decimal Classification, yang mana pengertiannya yaitu merupakan bagian klasifikasi sistem hierarki. Sistem hierarki itu berturut-turut teman-teman, yang menganut sistem desimal. Nah, desimal itu kelipatan 10 untuk membagi semua bidang ilmu pengetahuan. Seluruh ilmu pengetahuan dibagi ke dalam 9 kelas utama yang diberi simbol atau lambang. Nah, ini ada saya sematkan contoh yang mana penulisannya itu kayak gini, 000, 100, 200, 300, 400 gitu. Nah, misalnya kayak saya ambil yang di bahasa. Nah, itu tuh masih bisa pecah lagi kayak 410 itu bahasa Indonesia, 420 itu bahasa Inggris, 430 itu bahasa apa gitu. Nah, dari 410 ini masih bisa dipecah lagi teman-teman. Kayak 411 sejarah bahasa Indonesia, 412 eh struktur bahasa Indonesia. Nah, 411 itu masih bisa dipecah lagi kayak 411,1 gitu. Masih banyak teman-teman, tergantung dari pembagian dari buku tersebut. Lanjut, kita akan eh, menjelaskan bagian yang terakhir, yang mana saya akan menjelaskan mengenai peralatan dan bahan pustaka. Yang mana saya telah mengutip pengertian dari peralatan dan bahan pustaka, yang mana peralatan adalah alat digunakan secara langsung, secara pemustaka maupun pustakawan yang digunakan untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan. Sedangkan bahan pustaka adalah semua jenis sumber informasi yang dikoleksi dan disediakan untuk digunakan oleh pemustaka. Nah, di sini juga ada contohnya, teman-teman. Kalau peralatan perpustakaan itu seperti komputer, printer, mesin potong kertas, alat pres, dan masih banyak lainnya, teman-teman. Nah, kalau misalnya bahan pustaka, seperti yang jenis-jenis koleksi pustaka tadi, ada bahan cetak, ada bahan mencetak. Nah, kalau bahan cetak itu kayak buku, majalah, laporan penelitian. Nah, kalau misalnya bahan mencetak, itu tuh bahan audiovisual dan bahan digital. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Eh, Terima kasih telah mendengarkan saya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.